Kita akan bahas kesimpulan penyelidikan kematian diplomat bersama Guru Besar Universitas Bhayangkara, Profesor Hermawan Sulistyo atau yang biasa akrab dipanggil Prof. Kiki. Prof. Kiki, selamat malam. Selamat malam. Prof, apakah dengan terungkapnya penyebab kematian ini jadi akhir kasus, is it the end of the case, atau masih ada tanda tanya yang harus diselesaikan? Kalau dari perspektif polisi, case closed. Case closed itu ya kasusnya udah selesai. Kenapa? Eh, Kalau ada yang lain-lain itu urusan gosip itu. Kenapa? Polisi hanya ngurusi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kejahatan, yang berkaitan dengan pidana. Nah, kesimpulannya sudah tidak ada yang bunuh, tidak ada yang bunuh. Jadi selesai, tugas polisi selesai. Nah, bagi saya ini forensic policing, pendekatan polisi melalui forensik yang terbaik. Cara menyampaikannya juga terbaik. Kenapa, Prof? Kenapa? Ada batas antara kejadiannya dengan penyebab dalam tanda petik. Ada pemicu kematiannya dan penyebab. Penyebabnya itu causative factors. Ya. Apakah itu karena ada masalah pribadi, perselingkuhan dan yang lain-lain, itu kan bukan urusan polisi gitu. Urusan polisi udah selesai gitu. Nah, tinggal yang gosip, dan saya berharap netizen itu tidak bicara tentang hal-hal yang seperti itu juga. Karena apa? Kasihan keluarganya yang masih hidup gitu. Itu namanya victimization. Oke, jadi memang Victimisasi adalah korban itu sudah menjadi korban. Kemudian diomongin lagi, dia dua kali menjadi korban. Itu namanya victimization. ya. Victimisasi. Jadi harusnya sudah cukup, sudah diketahui bahwa tidak ada unsur pidana dan tidak ada orang lain di sana, harusnya berhenti sampai di sana saja perdebatannya, begitu ya Prof. Kiki? Iyalah, kasihan keluarganya. Ya, Orang yang celuk metan itu kan nggak mau kalau diutak-atik ya, urusan pribadinya gitu loh. ya. Ya, dan itu juga memang harus dibatasi di ruang publik ya pembahasan. Tapi bicara soal kasus ini, Prof. Kiki bagaimana melihatnya? Terungkapnya ini kan 3 pekan. Tidak ada unsur pidana, tapi pengungkapannya begitu lama dan ditunggu publik. Karena lama itulah makanya spekulasi berkembang. Prof. Kiki juga pasti memantau di media sosial macam-macam analisisnya sebelum ada keterangan resmi dari polisi. Gini, karena pendekatannya adalah forensic policing, itu pendekatan yang akan dikembangkan oleh polisi sampai 2045. Nah, kalau basisnya adalah scientific based, berdasarkan pendekatan ilmiah, itu tidak bisa cepat. Contoh nih, contoh untuk hasil forensik kedokteran dari otopsi mayat itu butuh waktu 2 minggu sampai selesai. Nah, ini dari diserahkan dari RSCM ke tim penyidik itu nggak sampai 2 minggu. Kenapa? Sito itu istilah dipercepat gitu. Ya. Kenapa? Mereka takut salah dan nggak bisa tes DNA itu 4 hari itu udah luar biasa cepatnya. Nah, netizen kan nggak tahu yang begituan karena mungkin sekolahnya cuma sampai SD gitu kan. Jadi, harus scientific base itu harus betul. Ini contoh tentang forensic policing yang terbaik sampai hari ini yang saya lihat dengan akuntabilitasnya aja, dengan cerita yang sangat lengkap dengan para ahli yang memang ahlinya gitu. Yang menjadi masalah menyampaikannya ke ruang publik. Karena ada masalah etis di situ. Ya. Nah, sehingga itu di reskrim umumnya AAUU ketika harus menjelaskan dan tidak melampaui batas etis itu gitu. Ya. Dia
sangat hati-hati. Kalau wartawannya pinter, dikejar terus, mati dia. Ya, iya, karena ada saat mengumumkan itu ke publik ada batasannya ya, Prof ya, untuk menyampaikan ada unsur pidana, ada tidak, apakah ada pelakunya atau tidak, dan apa yang jadi penyebab kematian yang terkait dengan kematian dengan latar belakang yang tidak boleh disampaikan, begitu ya, Prof? Iya, kalau kita kan nggak bisa, kita kan bukan hidup di dunia luar bebas ngomong apa saja Ya, ya, gitu kan. Kita kalau belajar dari pengungkapan hasil-hasil investigasi terhadap Milosevic dulu, karena itu berkaitan dengan politis. Kalau ini kan enggak, ini dengan etika, ya, dengan batas etis. Batas etisnya adalah individual, individu. Kan kita nggak mau pribadi kita diungkap-ungkap, diomongin yang belum tentu benar gitu loh. ya, Sementara polisi itu kan mereka pegang bukti fisik juga tentang hal-hal yang masuk ruang etis, yang di dalam ruang etis. Jadi dipisahkan antara mhm, eh, penyebab causative factors, ya, faktor-faktor yang menyebabkan yang bisa berlangsung lama dengan triggernya itu ya matinya aja. Nah polisi urusannya cuma trigger, begitu tidak ada urusan dengan pidana ya ya. selesai tugasnya. Iya, karena yang harus dibuktikan adalah adanya kematian yang belum tahu penyebabnya, ada unsur pidana atau tidak. Kalau tidak ada berarti case closed. Seperti kasus ini, begitu ya Prof ya? Iya, Secara detailnya. iya, Mhm. iya. Ya, Dan tumben polisinya itu pinter dan bagus gitu menyambil. Jadi saya lihat di backup oleh sekian banyak ahli gitu ya. ya. Karena harus hati-hati itu ya Prof ya. Dan ini kasus yang ditunggu publik. Ya, itu tadi. Jadi kalau sampai sekarang seperti yang disampaikan Prof Kiki pun disampaikan juga oleh polisi, kasus ini ditutup sampai sekarang. Dan karena itulah kenapa penjelasan bukti-bukti hari ini dalam konferensi pers menjadi sangat penting. Terima kasih Prof Kiki, Prof Hermawan Sulistyo, Guru Besar Selamat Universitas untuk Bayangkara. polisinya, Baik, selamat untuk penyidiknya. Udah itu aja. karena sudah Ya. berhasil mengungkap penyebab kematiannya, Ya. gitu ya Prof. Baik, terima kasih. Selamat malam Prof Kiki. Ya.